Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita bertemu dengan Mas Indra. Kita akan menyampaikan bahwa banyak dari saudara-saudara Suryajati dan di luar saudara-saudara Suryajati penasaran tentang bagaimana sih bisa menjadi seorang mediator itu. Apakah ada kiat-kiat khusus, cara-cara khusus, atau ada sesuatu hal yang membuat seorang itu bisa menjadi seorang mediator. Nah, kali ini kita bersama Mas Indra, yang mediator dari Sanggar Adiluhung. Salah satunya yang lainnya seperti Mas Denny dan Mas Hasim itu lebih senior lah. Ini kita tanya yang paling muda. Bagaimana beliau ini bisa menjadi seorang mediator. Nah, pengalaman gitu ya, Mas. Ya. Pengalaman. Gini Mas Indra, dari teman-teman Suryajati dan dari sedulur-sedulur yang lain itu banyak bertanya apakah untuk menjadi mediator itu perlu ritual khusus atau bagaimana. Mohon untuk Mas Indra ini menceritakan awal mula sebelum jadi mediator, ketika merasakan untuk masuk jadi mediator dan bagaimana ketika menjadi mediator. Monggo Mas. Ya, sebelumnya itu saya nggak tahu apa-apa ya Mas ya. Sebelum itu kan saya nggak pernah merasakan itu adanya jin, itu nggak pernah saya. Ya nol itu ya sudah nggak tahu. Tapi penasaran gitu Mas, pengen coba. Penasaran pengen coba melihat itu. Terus sebelumnya seperti Mas Hasim itu kok bisa gitu, saya penasaran gitu. Penasarannya itu di mana Mas? Apa penasaran ingin lihat jin atau penasaran bagaimana rasanya pengen kesurupan itu? Pengen merasakan juga Mas, sensasi kesurupannya gimana Mas. Ya, saya penasaran gitu. Akhirnya saya bilang ke Mas Eko, saya ingin sudah mantep ingin jadi mediator. Mas Eko bilang ya dicoba dulu, saya nggak semua orang bisa jadi mediator. Dicoba dulu, pertamanya itu ya yang pertama kali yang di Mbak Gembong itu, yang pertama kali yang nggak bisa ngomong itu yang belum Mas, maaf ini saya potong dulu. Sebelum jadi mediator itu apa perlu misalkan ada puasa, ada wiridnya seperti itu, karena teman-teman ini banyak yang penasaran gitu loh. Apakah ada ritual khusus atau bagaimana? Nggak ada, kalau itu nggak ada puasa, nggak ada ritual. Yang penting itu yang pertama pasrah. Pasrah aja, jangan ada pikiran untuk melawan, jangan ada pikiran untuk menolak gitu, nggak ada. Jadi pikiran kita itu kita kosongkan seperti itu, seperti waktu kita tidur gitu. Ya. Kita turunkan kesadaran kita seperti mau tidur gitu. Pokoknya yang penting katanya itu rileks, tenang gitu. Setelah itu Mas, setelah rileks, tenang, frekuensi kesadaran kita turunkan, itu Mas Indra langsung bisa memasukkan sendiri atau dimasukkan gitu? Dimasukkan dulu Mas, dimasukkan dulu. Yang saya rasakan pertama kali ketika dimasukkan itu di sini kok ada yang menahan gitu Mas, seperti ada yang menahan. Jadi masuk tapi nggak bisa sepenuhnya gitu yang pertama kali. Makanya kan awal-awal saya itu nggak bisa ngomong, nggak bisa menjelaskan sesuatu gitu, seperti yang menahan gitu. Jadi rasanya kayak ya seperti hilang aja Mas. Yang pertama kali saya rasakan hilang, kayak badan ini ada yang menggerakkan sendiri secara otomatis, mulut ini aja ada yang menggerakkan sendiri gitu, nggak sadar udah. Seperti kita kalau mimpi seperti itu ya, kita seperti antara sadar dan tidak gitu. Setengah sadar gitu Mas. Ya seperti itulah. Jadi kalau awal-awal itu kita bisa bergerak tapi tidak bisa mengucapkan dulu, tidak bisa untuk komunikasi seperti itu. Bisa rasakan gitu. Ya terus itu saya terus bermeditasi lagi. Yang kedua itu sama Mas, ada yang menahan gitu di sini. Akhirnya yang ketiga itu akhirnya keungkap, ada yang menahan memang. Ya.
Berarti dari dalam tubuh Tubuh Mas ada. Indra ini ada suatu energi yang menolak untuk yang menolak. sesuatu yang dimasukkan tadi, seperti itu. Oh, berarti itu tidak satu kali langsung bisa. Begini sedulur, jadi untuk Mas Indra ini tidak langsung bisa jadi mediator, jadi dia itu beberapa kali mencoba gitu. Jadi untuk pertama kali itu gagal, kedua kali itu bisa bergerak tapi tidak bisa untuk diajak bicara, seperti itu. Kemudian yang ketiga baru bisa bicara, nah bisa terungkap kalau memang di dalam tubuh itu ada sesuatu yang menolak. Jadi tidak semua orang kemungkinan seperti itu ya Mas ya, Ya, tidak seperti semua orang itu langsung bisa gitu Ya, ya. semua orang. Ya terus setelah yang ketiga itu gimana Mas? Apakah itu lancar atau gimana? Bagaimana prosesnya itu? Yang ketiga itu, ya itu yang di sini ini, yang kemarin itu akhirnya itu ditarik, dimasukkan cincin itu, sosok kodamnya yang di dalam saya itu, ternyata ada kodamnya itu Mas di dalam tubuh saya itu. Itu kodam bawaan gitu ya Mas Iya, ya? kodam leluhur. Oh, kodam leluhur gitu ya. Oh. Ya. Yang menahan itu. Akhirnya setelah itu mulai enak, udah masuknya udah biasa gitu, kayak seperti tidur ketika dimasukkan itu. Nanti ada level-levelnya Mas. Nah ini levelnya ini yang perlu diungkap ini. Tadi kan sudah dijelaskan tentang prosesnya ya, dari awal hingga ini tadi mulai bisa lah. Ternyata ketika masuk sudah bisa, ini masih ada levelnya lagi. Monggo dijelaskan lagi Mas. Yang pertama, level pertama itu bisa mendengarkan percakapan mediator itu Mas, yang jinnya itu masih bisa mendengarkan gitu Mas, masih bisa mendengarkan, cuman nggak bisa mengontrol, sudah nggak bisa mengontrol perkataan, kayak gerakan tubuh nggak bisa. Yang kedua itu yang saya rasakan itu suara itu seperti kecil sekali Mas, tapi masih bisa didengarkan Mas, kecil sekali tapi masih bisa didengarkan. Ya yang ketiga, yang level selanjutnya itu sudah nggak bisa dengar, nggak bisa apa gitu, sudah hilang ya, kayak tidur gitu. Nah kira-kira ini Mas, misalkan ya dari level itu yang disebutkan itu, misalkan level energi yang masuk mempengaruhi mediator atau bagaimana Mas maksudnya itu? Ya seperti merasuki mediator itu Mas, merasuki tubuh saya, sudah mengontrol alam bawah sadar, sudah mengontrolnya. Jadi ya sudah 100% dikontrol kalau sudah hilang gitu. Jadi ada kalanya masih bisa mendengarkan percakapannya, ada kalanya itu sudah tidak bisa mendengarkan, jadi seperti tidur gitu. Tahu-tahu sudah selesai gitu. Ya. Pernah mengalami hal yang ekstrim nggak? Ya, ini pernah nggak mengalami hal yang ekstrim di dalam jadi mediator itu? Kan ada contoh pada kisah itu dari orang-orang itu, misalkan kita ditempati oleh makhluk jin itu, dia itu nggak mau pergi. Pernah nggak seperti itu? Atau sukma dari sang mediator itu dibawa oleh jinnya itu? Nah, kejadian-kejadian seperti itu kan banyak dipertanyakan juga, seperti itu. Gimana Mas? Pernah Mas, ketika itu sosok ular dari Gua Antabuga itu Mas. Oh iya, yang sudah ditayang di YouTube itu ya. Kalau yang belum lihat, semoga cepat lihat ya, agar mengerti kisahnya, ceritanya ini. Di Gua Antabuga, Gunung Arjuna. Seakan-akan itu tubuh saya dibagi dua Mas. Jadi satu ditarik, diikat, dililit sama ularnya, yang satu tuh di bawah itu Mas. Jadi tubuhnya ini masih kelihatan, jadi Anda itu mesti melihat tubuh sama sendiri gitu. Iya. Anda pergi tapi tubuhnya kelihatan. Iya. Oh seperti itu ya. Seperti itu Mas, yang saya rasakan itu. Ya terus setelah itu gimana? Apa kembali setelah lagi? Setelah itu ada yang menolong Mas, ada yang menolong. Akhirnya dikembalikan lagi. Tapi tibanya nggak jauh Mas, cuman berapa gitu, gak lama juga.
Ya mungkin ini bisa jadi warning ya untuk dari sedulur Suryo Jati, bahwa untuk belajar jadi mediator itu nggak boleh kita itu belajar sendirian. Jadi harus ada orang yang mendampingi atau guru-guru kita yang harus mendampingi, karena ini sangat beresiko ini. Kalau melihat ceritanya dari Mas Indra ini berisiko sekali. Ya, enggak Mas. Jadi hati-hati ya kalau mau jadi mediator, harus ada gurunya, harus ada yang mengawasi dan mendampingi. Sebab nggak main-main resikonya Mas. Kalau sudah jinnya itu sudah levelnya sudah tinggi, terus kesaktiannya sudah tinggi, itu udah main-main. Baik kalau jinnya itu energinya bagus gitu, sudah muslim. Kalau kayak sosok yang negatif seperti buto-buto atau ular gitu, itu yang bahaya Mas. Kalau nggak ada pendampingnya, ada yang nggak, nanti bisa nggak kembali sukmanya, dibawa pergi gitu ya oleh jin yang jahat tadi itu ya. Mungkin bisa di sana itu dikurung atau gimana, sedangkan di sini nggak ada yang menolong gitu. Jadi tingkat resikonya itu juga tinggi saudara. Jadi kalau memang mau merasakan untuk jadi mediator, kita juga harus benar-benar punya guru yang mumpuni, yang bisa menjaga kita gitu. Jangan sampai kita karena terbawa oleh rasa penasaran atau rasa bagaimana sehingga kita coba-coba yang mengakibatkan kita sendiri dalam bahaya, seperti itu. Ya begitu ya Mas ya, kira-kira. Ya, saya rasa cukup untuk bagi kita yang masih penasaran untuk menjadi mediator Mas. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Indra sudah memberikan pengalamannya untuk kita yang awam di sini. Sekian saja. Terima kasih. Untuk saudara Suryo Jati, kita akhiri dulu wawancara kita kali ini dengan Mas Indra. Saya ucapkan banyak terima kasih, dan pandang terus di layar HP Anda tetap di Suryo Jati.